Nah, saya melihat hari ini muncul tradisi lisan baru ya. Tradisi lisan baru yang saya ingin sebut tadi itu sebagai tradisi lisan digital ya. Itu menyebabkan juga tradisi literasi kita nggak jadi kan sebenarnya ya nggak tumbuh gitu loh ya. Ada kebiasaan baru di sana ya makin repot gitu loh ya. Makin repot. Saya nggak pesimis tapi saya khawatir gitu loh. Jadi tampaknya lagi-lagi itu menjadi kanal untuk melepaskan kegelisahan, untuk melepaskan kekesalan dan lain-lain, dan setelah itu selesai gitu loh ya. Yang hilang itu memang semangat dan jiwa revolusioner ya. Jadi sebetulnya kalau orang sekarang ngomong tentang karakter, pendidikan karakter dan lain-lain, kalau sistem pendidikannya seperti ini ya omong kosong sebetulnya. Halo sahabat OIB, obrolan Mbak Jumba. Halo sahabat OMB, sahabat obrolan meja bundar. Kang Acep, Dr. Acep Iwan Saidi. Halo Kang Acep. Halo. Nah, kita hari ini bahas dalam banget tentang tradisi lisan digital Kang Acep ya. Ya, tentunya ini adalah pembahasan untuk media sosial yang mulai mengalami kedangkalan dan ada efek-efek negatif lainnya juga terhadap dunia literasi gitu Kang Acep ya, dan yang lain segala macamnya. Untuk lebih dalam tentunya kita langsung aja Kang Acep, kita akan mulai tradisi lisan digital ini bagaimana sebenarnya untuk saat ini. Ya, selamat sore ya. Saya mungkin harus menjelaskan dulu apa itu tradisi lisan digital ya. Sebetulnya ini istilah yang saya coba ajukan ya, saya buat sendiri. Melanjutkan apa yang ditulis oleh Walter Jiong tentang orality dan literasi ya. Dia menulis tentang dua jenis kelisanan ya. Yang pertama itu kelisanan primer, dia bilang kelisanan primer itu adalah suatu kondisi tradisi di mana orang belum mengenal tulisan, sama sekali belum mengenal tulisan. Jadi di dalam benak mereka itu nggak terbayang huruf-huruf ya. Jadi kalau kita katakan politik, di benak mereka nggak terbayang huruf P, O, L, T, I, K ya. Nah itu tradisi lisan primer ya. Nah, semua bangsa di dunia mengalami itu ya, mengalami masa-masa itu. Kemudian setelah itu peradaban masuk menurut Ong itu ke dalam tradisi lisan sekunder ya, secondary orality. Nah, ini adalah tradisi lisan yang dibentuk atau timbul di dalam masyarakat yang sebetulnya sudah mengenal tulisan. Dan dia sebetulnya didrive oleh teknologi, yaitu teknologi telepon dan televisi, radio dan televisi. Radio dan televisi menurut Ong itu menstimulasi terjadinya tradisi lisan digital, tradisi lisan kedua, lisan sekunder, karena televisi itu membuat orang berkumpul, ya. Radio juga berkumpul ya. Televisi meskipun para pelakunya di dalam itu dia talk show dan lain-lain ya. Nah itu juga lisan juga ya, lisan juga. Nah terus kalaupun dia berpidato misalnya dalam televisi, tetap aja teks itu dilisankan ya. Nah jadi itu yang dia maksud sebagai tradisi lisan sekunder ya. Nah saya lihat kedua tradisi itu memang sangat kental di kita ya. Primer kita punya basic tradisi lisan yang kuat ya. Tentu dengan segudang prestasinya ya. Kita melihat sastra lama, sastra lisan itu kan prestasi di tradisi lisan itu.
kemudian masuk ke tradisi lisan sekunder, kita juga luar biasa memang tukang ngobrol ya, tukang ngerumpi gitu ya. Nonton televisi, dengerin dongeng di radio dan lain-lain, itu ngerumpi dan seterusnya. Di warung-warung kopi. Iya, dan itu menyebabkan juga tradisi literasi kita nggak jadi kan sebenarnya ya, nggak tumbuh gitu loh ya. Orang ngomong literasi, faktanya kita memang sampai hari ini PISA masih mencatat kita terendah juga kan kemampuan baca kita. Nah, Ong itu dia hidup di masa lalu ya, dia tidak sampai kemudian ke masa teknologi komputer jaringan sekarang, internet ya. Internet. Jadi dia memang tidak melanjutkan tulisannya sampai ke situasi sekarang. Nah, saya melihat hari ini muncul tradisi lisan baru ya. Tradisi lisan baru yang saya ingin sebut tadi itu sebagai tradisi lisan digital ya. Nah, Mas Meldi, kalau kita perhatikan kehidupan kita sehari-hari, kita berada di dunia maya, di dunia media sosial. Itu kan ngobrol terus kan. 24 jam kita ngobrol tuh. Dia ada ngobrol textingnya juga. Tapi itu ngobrol juga. Ngobrol juga ya. Jadi dan yang diobrolkan kan yang remeh-temeh ya. Dan kalau kita lihat bedanya dengan tradisi lisan sekunder yang didrive oleh televisi dan radio itu, pada saat itu kan pasif ya, nonton, berkumpul dan lain-lain. Nah, di sekarang ini menurut saya kita aktif ya, interaktif ya, masuk di dalamnya. Nah, ada teks ya, kita menulis WA, SMS dan lain-lain ya. Tapi itu adalah bukan bahasa tulis ya. Itu adalah lisan yang dituliskan. Lisan yang dituliskan. Jadi cirinya apa? Ciri lisan itu kan misalnya setelah ngomong kita selesai ya. Tidak ada jejaknya. Kan WA juga setelah ditulis kita hapus juga kan, kayak gitu ya. Setelah itu kan. Jadi karakternya menjadi sama dengan karakter di dalam tradisi lisan yang kedua ataupun bahkan yang pertama. Bahkan mobilitasnya sekarang lebih luar biasa menurut saya ya. Nah, itu yang saya maksud dengan tradisi lisan digital. Dan itu menurut saya juga lebih mengancam literasi verbal ya. Nah, kalau kita sekarang orang berbicara tentang literasi digital ya. Nah, itu apa pula orang nggak ngerti juga gitu ya. Nah, pada titik itu kita juga literasi verbal atau yang konvensional itu juga semakin diancam oleh kebiasaan kita di dalam tradisi digital ini. Kita dengan ngobrol terus di mana-mana, ngomong apapun ya. Jadi terjadi semacam kematian diam ya. Diam itu mati gitu loh ya. Semua orang pengennya bicara terus apapun ya. Dan gejala itu menurut saya terjadi dalam mungkin satu dasawarsa terakhir ini ya, 5 tahun atau sampai 8 tahun ini. Jadi itu yang saya maksud dengan tradisi lisan digital. Tradisi lisan digital Nah, kalau kita lihat, kita observasi di masyarakat ini adalah sebuah hal yang baik atau gimana, Kang Acep, dalam tradisi ini? Ya, memang selalu plus minus ya. Plus minus. Meskipun menurut saya minusnya banyak ya. Tradisi lisan digital itu kalau saya sebut plusnya, macam talk show hari ini ya, bagaimana kita bisa share ke teman-teman tentang apa yang kita miliki, pengetahuan kita dan lain-lain lewat teknologi hari ini ya. Dan itu kan lisan ya, artinya kita sekarang berbicara dalam pelisanan. Dan itu salah satu menurut saya positifnya ya. Tapi yang kalau kita katakan negatif ya, itu tadi ya, bagaimana kesenangan orang ngobrol dan mengobrolkan hal-hal yang tidak terlalu banyak faedahnya ya. Dan itu menyerot energinya kan banyak ya. Sangat banyak. Saya mengalami Mas Meldi ya. Udah Meldi dari Padang. Saya mengalami sebelum tahun 2015 lah, saya sangat aktif di Twitter ya. Kemudian di Facebook.
itu luar biasa ya. Kalau ketika setelah nulis status, kemudian kita kan menunggu orang yang merespon tuh, ya, like dan lain-lain, kayak gitu. Kemudian kalau ada yang merespon, kita tanggapin lagi kan. Itu sampai jam 12 malam dan lain. Saya sampai tidak bisa melakukan apapun pada waktu itu. Cuma saya cepat sadar ya waktu itu. Saya menulis buku akhirnya. Saya menulis buku tentang dari status Facebook saya. 501 status Facebook itu saya buat buku judulnya Surat Malam untuk Presiden ya. Jadi saya satukan dengan esai saya di Kompas itu tentang surat malam buat presiden. Jadi saya tulis di situ. Twitter juga sama itu. Saya keluar dari Twitter tapi kemudian saya menulis buku juga buku proposisi ya tentang Tuhan, kamu dan cinta. Oke, bentar. Nah, itu. Sahabat OMB, ini ada 2 buku ya dari Dr. Kang Acep. Satu proposisi Surat Malam untuk Presiden. Satu lagi Tuhan, kamu dan cinta ya. Tuhan, kamu dan cinta. Ini nanti kita munculkan nih. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu buku sebetulnya hasil dari tradisi lisan digital. Jadi dari obrolan saya status di Facebook itu saya nomorin tuh. Sejak awal saya nomorin dari 1. Saya rencananya sampai 1000 tapi nggak kuat tuh. Sampai 501 saya tutup gitu kan. Nah itu mungkin ya katakan sisi positifnya buat saya pribadi ya. Tapi apakah semua orang sadar itu? Saya nggak tahu ya. Saya ingin kembali ke tadi bahwa itu energi yang keluar ya. Itu luar biasa ya. Dan dan itu mungkin kalau kita bilang sisi negatif ya menyerot itu. Kemudian tadi itu kan juga mengancam literasi ya, membaca buku dan lain-lain itu tradisi kedalaman ya. Ya betul. Kedalamannya itu hilang. Jadi kita bermain terus di permukaan ya, ngobrol. Karena kita bisa ngomong apapun kan, semua orang ngomong apapun gitu loh. Jadi sudah ini tradisi literasi kita yang lemah, itu kan kemampuan baca kita yang lemah. Kemudian sekarang ada kebiasaan baru di sana ya, makin repot gitu loh ya. Makin repot. Saya nggak pesimis tapi saya khawatir gitu loh. Gerakan-gerakan sosial dunia juga bisa tumbuh lewat itu. Misalnya dulu Arab Spring, itu juga muncul di situ. Kemudian gerakan Brexit di Inggris itu juga, atau gerakan-gerakan pemilu di mana-mana. Itu dia mengandalkan itu. Kang Acep. Betul. Ini gimana? Ya ini sisi positif begitu ya. Sisi positif bagaimana pertemuan antar pikiran ya yang dikemukakan secara langsung di dalam berbagai dialog, berbagai komunitas di dunia itu memang menyebabkan antara lain itu ya. Cuma kalau kita berbicara dalam konteks masyarakat kita ya, yang sebetulnya tradisi tulisnya masih sangat rendah, ini kasusnya menjadi agak berbeda ya. Jadi kita belum masuk sini udah loncat kosong ya. Kita masuk ke dalam sebuah template yang yang mereka buat sebenarnya. Ya kayak gitu ya. Jadi tapi bagaimana kita harus mengelak dari itu ya. Menurut saya memang pada akhirnya kita akan kembali kepada sistem pendidikan. Tugas pendidikan. Ya. Dan itu berat. Dan sekarang itu saya sebagai pengajar juga merasa terancam juga ya. Terancam oleh misalnya sekarang yang paling ngetren sekarang kan AI ya. Artificial Intelligence itu ya. Sekarang udah Meldi itu dunia menulis itu terancam banget gitu loh. ChatGPT ya. ChatGPT itu luar biasa gitu loh ya. Jadi sebagai seorang dosen bagaimana saya harus meningkatkan kejelian saya membaca makalah mahasiswa misalnya ya. Itu luar biasa. Nah, tapi kemudian juga saya terpikir jangan-jangan saya juga akan kembali ke lisan dalam arti yang sebenarnya. Artinya saya ujian mahasiswa lisan saja gitu loh. Lisan. Dulu ada ujian kompre namanya. Iya kan? Jadi tradisi Belanda kalau ujian tuh ya kompre, dia lisan ditanya semua. Iya. Ya, karena dengan itu kan dia tidak bisa melihat
Ya gitu. Jadi menarik juga saya pikir kalau sekarang diuji. Meskipun agak repot karena mahasiswanya kan banyak gitu ya. Banyak ya. Kayak gitu. Gitu. Nah, kompre sangat individual ya. Sangat individual. Kalau banyak susah. Nah, banyak hal. Kemudian juga tradisi lisan digital ini kan nggak hanya aspek tadi ya, aspek literasi, juga aspek bisnis juga orang berdagang itu sekarang pakai itu juga kan. Kemudian juga orang mengambil hal-hal yang sebenarnya kadang-kadang orang yang kesepian atau orang apa gitu ya, orang yang jauh atau yang harusnya di komunitas kita, komunitas tradisional tuh bisa ngobrol-ngobrol di warung atau segala macam. Nah sekarang orang di komplek juga nggak muncul ya. Dan ini lucu, dan pada titik itu dia menjadi kanal sebetulnya. Kang. Kanal yang menyalurkan kegelisahan kita di satu sisi, pada saat yang sama juga melupakan kita pada sesuatu yang lebih substansial sebetulnya. Maksud saya begini. Kalau saya contohnya persoalan politik ya. Ketika kita melihat kebobrokan negara, maka kita punya kanal untuk membicarakan itu di media sosial ya. Perbincangan itu. Dan kita lelah dengan itu dan selesai gitu loh. Ya kan? Dan di luar tidak terjadi apa-apa kan gitu. Jadi semua orang menyalur ke situ kan, diskusinya habis di situ. Jadi nggak ada gerakan di luarnya. Kayak gitu. Dan oke bahwa kemudian ada gerakan komunitas yang itu yang mempengaruhi kebijakan keluar ya. Tapi di masyarakat kita saya lihat semua tersarul di wilayah itu ya. Sehingga kalau kita lihat, mohon maaf, gerakan-gerakan mahasiswa sekarang menjadi sangat jauh ya kalau dibandingkan dengan itu ya, gerakan-gerakan aktivis, karena sepertinya sudah selesai diperbincangkan di dunia itu ya, dan sudah lepas gitu loh. Dan kita lupa pada sesuatu yang lebih penting sebetulnya kan. Gitu. Misalnya perbincangan Rocky Gerung lah ya, Rocky Gerung. Rocky Gerung kan tiap hari tuh ngomongin itu. Tapi ini tidak ada perubahan dari hasil omongan kan. Itu juga saya kira aduh apa ya, apa yang salah gitu. Ya, Bung Rocky mungkin dipelihara aja untuk terus berbicara kan gitu ya. Silakan aja Anda berbicara kan ya. Iya, tapi mudah-mudahan sih dengan itu juga ada perubahan. Ya. Tapi memang saya lihat sih memang satu kanal yang membuat kita lupa pada sesuatu yang lain ya. Dan apa namanya? Nah sebetulnya perbincangan itu nyaris semua hal kan ya. Nyaris semua hal diperbincangkan. Saya baru-baru ini saya meneliti tentang fotografi. Kang, ini boleh penelitian boleh kan nih Kang? Ini menarik. Kebiasaan memotret yang berbasis kamera digital ya, kamera handphone ya. Meskipun teknologinya semakin canggih ya. Kalau kita lihat foto-foto di Facebook, di Instagram terutama itu kualitasnya makin oke lah ya belakangan ini kalau kita lihat. Tetapi sebetulnya kalau kita lihat dari sisi yang lain, foto-foto itu tidak pernah dilihat sebagai sebuah karya foto sebagaimana kita menyikapi foto konvensional. Ya. Nah, foto-foto itu lebih merupakan lagi-lagi kemudian sebagai media untuk orang membicarakan hal yang lain. Ya, jadi ketika kita melihat foto, ya apalagi jurnalistik, citizen journalism yang ngirim foto dan segala macam itu, nah itu kemudian menjadi memperbincangkan tentang hal di balik foto ya. Jadi saya melihat fotografi itu kemudian fotografi berbasis kamera handphone itu menjadi fotografi perbincangan juga ya. Jadi fotografi perbincangan yang tumbuh di dalam tradisi lisan digital itu. Ya. Jadi dan foto itu kalau sudah memenuhi memori HP kita kan dihapus juga ya. Dihapus juga, dan kalaupun kemudian kita titipkan di Google Drive atau kita titipkan di akun-akun medsos itu, tapi juga nggak pernah juga diperiksa juga kan rata-rata karena gitu ya. Riset saya menunjukkan seperti itu ya. Orang sudah saja melupakan itu ya. Ketika perbincangannya sudah selesai.
Jadi tampaknya lagi-lagi itu menjadi kanal untuk melepaskan kegelisahan, untuk melepaskan kekesalan dan lain-lain, dan setelah itu selesai gitu loh ya. Ya, hanya sekedar escaping ya. Iya, kayak jadi, gitu. Hanya kanal saja. Karena gitu ya menjadi kanal itu ya. Dan apa namanya? Dan itu tadi ya, bahwa semua orang berpindah ke wilayah itu, dan semua orang berbincang, kemudian masuk perbincangan ke wilayah yang mendangkal ya. Saya lihat itu. Sekarang kita lihat misalnya kasus pandemi kemarin ya. Apa namanya? Kita berlari ke kita bersembunyi kemudian, dan kita terlindungi sebetulnya oleh teknologi karena kita bisa masuk di situ ya. Kita kemudian berbincang di sana. Tapi coba perhatikan Uda Meldi, adakah refleksi tentang pandemi? Jadi sepertinya apa namanya bencana yang begitu besar itu ya, peristiwa yang sangat besar itu saya sih nggak melihat kok ya ada refleksi tentang itu. Ya. Hanya angin lalu. Sepertinya ya memang itu sangat menakutkan, tapi selesai seperti setelah itu gitu. Kayak gitu. Jadi padahal pada saat itunya juga ya, pada saat terjadinya selama 2 tahun kita kemarin itu apa namanya catatan-catatan yang reflektif ya, renungan-renungan itu sangat jarang ya menurut saya. Orang lebih banyak berbincang tentang ketakutannya. Di sisi lain juga berita-berita itu apa namanya tetap terekspos sedemikian rupa ya, dan rumpi tidak pernah berhenti dan seterusnya. Kayak gitu. Ya. Jadi dulu perbincangan budaya, misalnya dulu ada persoalan budaya di awal-awal kemerdekaan antara Barat dan Timur gitu ya, itu terjadi dan perbincangannya dalam. Atau perbincangan zamannya Orde Baru, perbincangan gimana kita membangun bangsa, gimana demokrasi. Itu di mana-mana dibincangkan secara dalam. Betul, kan? Secara dalam itu dibincangkan. Nah, ini yang nggak ada sekarang. Nggak ada sekarang. Jadi yang hilang itu memang semangat dan jiwa revolusioner. Ya. Kalau di masa lalu ya, perbincangan polemik kebudayaan dan polemik kebudayaan misalnya ya. Dan kemudian kalau seni rupa, gerakan seni rupa baru dan lain-lain itu memang dia berbasis pada ideologi yang jelas ya. Dan itu melahirkan orang-orang yang sebetulnya militan ya, orang-orang militan, revolusioner dan lain-lain. Dan dengan basis literasi yang kuat gitu ya. Jadi dalam sekali ya. Nah, sekarang itu nggak ada. Yang ada yang muncul apa ya dari perbincangan itu adalah revolusioner itu diganti dengan kata lain, yaitu reaksioner. Reaksioner, oke. Ini cukup mewakili kata-kata itu ya. Jadi kita cepat bereaksi, ya kan, berpikir belakangan gitu loh. Dan menurut saya itu adalah akibat dari histeria kita ya. Begitu banyak yang kita bincangkan, tetapi tidak berbasis pada pemikiran yang kuat, pada literasi. Akhirnya orang lebih banyak bereaksi ya. Dan setelah bereaksi selesai ya. Tidak ada sesuatu yang diperjuangkan secara militan oleh jiwa-jiwa yang revolusioner itu tidak ada sekarang gitu loh. Saya melihat dalam peristiwa politik yang besar atau peristiwa budaya atau sosial ekonomi, intelektual kita nggak ada nih. Terjadi hanya perbincangan netizen saja gitu ya. Ini yang saya menganggap kerumunan yang dangkal, tidak ada minority atau minoritas kreativitinya nggak muncul gitu kan. Saya berharap itu ada ya. Saya berharap itu ada, tapi tersembunyi di ruang-ruang tertentu ya. Kenapa begitu? Karena tertutup memang oleh suara kayak gitu, oleh arus kebisingan noise ya, gitu ya. Dan kita tahu ketika noise itu sebenarnya kita tidak mendengar apa-apa. Jadi dalam kebisingan kita nggak mendengar apa-apa, nggak ada suara itu ya. Tapi saya katakan tadi, saya berharap ada suara itu tapi tersembunyi gitu yang suatu saat mungkin bisa lahir, karena mungkin orang juga jenuh juga ya, kayak gitu, sehingga harus selalu melakukan redefinisi ya, selalu melakukan reintelektualisasi dan lain-lain ya, seperti itu.
Jadi, nah, dulu ingat Kang ya diskusi Posmo, zamannya Posmo nih. Wah, luar biasa kan? Iya. Wah, saut-sautannya dan sangat dalam saut-sautannya. Waktu jurnal Kalam ngeluarin edisi Posmo waktu itu adalah hasil seminar dari Solo Tigo waktu itu muncul. Dan luar biasa, walaupun akhirnya hilang juga, tapi tergali gitu. Iya, tergali dengan apa namanya, setidaknya ada perdebatan yang substansial. Nah, kalau sekarang karena perdebatannya di semacam tweet war gitu ya, di situ dan lewat begitu saja, dan mungkin karena terlalu cepat ya, jadi kita berada di dalam speed culture ya, apa namanya, kebudayaan yang serba cepat, yang itu menyebabkan segalanya menumpuk, terlupakan. Kita kan cepat lupa ya, cepat lupa dan apa namanya, dan karena itu maka terjadi tidak ada kedalaman, tidak ada renungan ya terhadap itu. Ya. Ini analoginya kalau kita naik Shinkansen itu pemandangan nggak kelihatan karena cepat gitu. Iya. Kalau kita naik kereta biasa, kita bisa menikmati sawah, pemandangan. Ini ya. Jadi sebuah kehidupan yang cepat bergeraknya. Ini. Jadi orientasinya pada tujuan kan. Orientasinya pada tujuan. Jadi bukan pada prosesnya ya. Jadi karena kita pengen cepat sampai ke Surabaya dari Bandung, kita pakai pesawat ya. Gitu kan, lalu tapi kita nggak bisa menikmati perjalanannya seperti kita naik kereta kan, karena orientasi kita memang kecepatan itu kayak gitu. Dan sekarang kan memang kita dituntut terus menerus oleh itu ya, oleh situasi itu, oleh suatu situasi yang menuntut kita serba cepat. Tapi jangan lupa pula kalau kita lihat di belahan dunia yang lain, orang kan juga mulai kembali kepada apa yang disebut dengan slow life ya. Gitu kan, kayak gitu. Orang mulai apa namanya, ingin kembali menikmati itu sebetulnya, karena kecepatan itu ternyata juga membuat kita lelah ya, jengah seperti itu. Jadi dan di kita juga sebetulnya pada kelompok-kelompok masyarakat tertentu kan juga kelihatannya juga ingin kembali juga ya. Makanya rumah makan, kalau kita lihat ya, satu gejala di rumah makan misalnya, rumah makan lesehan ya, rumah makan yang slow. Itu di mana orang itu banyak kembali juga di ini kan, bukan lagi fast food ya kayak gitu. Meskipun di ruang slow life itu juga orang ngobrol juga kan gitu. Tapi kalau kita lihat dari sisi itu ya, jadi apa namanya, ada tanda-tanda lain sih sebetulnya ya, yang merujuk bahwa orang mungkin juga mulai jenuh juga dengan itu ya. Tetapi menurut saya itu bukan berarti kita bisa tenang dengan bisa menyelamatkannya tradisi literasi ya. Ini bagi saya yang mengkhawatirkan itu ya. 5 atau 6 tahun ke belakang, kalau saya naik kereta ke Jakarta, maka saya melihat betapa banyak orang yang membawa buku ya, membaca buku di gerbong. Ini potret lama ya? Potret lama ya, kayak gitu. Banyak gitu orang. Tapi kalau sekarang ya, itu saya tiap pekan ke Jakarta ya, nggak ada tuh yang bawa buku. Kalau ada ya saya yang bawa buku ini. Gitu. Lalu saya perhatikan ya semua membaca di handphone ya. Lalu kalau diperhatikan yang dibaca itu ya bukan hal-hal yang serius di handphonenya. Bukan digital book ya, bukan ya. Bukan ya gitu ya. Jadi ya apa namanya, ya memang menjadi mengkhawatirkan dengan begitu ya. Jadi dunia baca kita, kemampuan literasi kita yang memang lemah, itu juga menjadi semakin lemah gitu. Kayak gitu. Di dunia barat ini literasi sastra itu kan membangun untuk nilai-nilai ya. Kang Acep ya. Dan kalau di barat, di Finland atau di mana, di Eropa, itu anak-anak kecil atau apa ya, SMP, SD, SMP gitu wajib kan membaca-baca babot tertentu kan. Nah, wajib untuk membangun itunya. Nah, saya khawatir juga nih di tempat kita nih ya, itu tidak terjadi gitu. Ya, itu problem lama di kita ya. Apa namanya, sistem pendidikan yang tidak menstimulasi siswa untuk gemar membaca. Salah satunya buku-buku sastra ya. Kenapa? Karena apa namanya, sistem pendidikan kita lebih menggembleng anak itu pada kemampuan mereka menampung pengetahuan.
termasuk juga misalnya ketika mempelajari sastra. Bukan seberapa banyak mereka harus membaca buku, tapi seberapa banyak judul novel yang dia tahu. Kan gitu ya. Maka ada periodisasi ya, misalnya dulu kan periodisasi sastra ini angkatan sekian, bukunya novelnya apa saja, Siti Nurbaya, Sejak Balai Pustaka, Pujaga Baru dan seterusnya. Tapi nggak pernah dibaca gitu loh. Jadi sebatas pengetahuan itu, dan kemudian pengetahuan itu akan keluar di ujian kan. Ujiannya kan multiple choice tuh ya. Bahasa Indonesia ujiannya itu. Oh ya kan gitu kan, nanti apa namanya, novel ini judulnya pengarangnya siapa dan lain-lain kan begitu ya. Jadi tradisi membacanya nggak digarap, dan membaca kita itu sejak awal memang membaca untuk mengumpulkan pengetahuan, bukan membaca kreatif ya. Mungkin udah Meldi ingat ketika belajar di sekolah dasar ya. Kalau di saya di Bogor ya. Waktu sekolah dasar saya diajarkan membaca itu, saya nggak masuk TK ya, saya di kampung, saya dasar, saya belajar membaca itu di sekolah dasar. Itu kan ini Budi ya, INIBUDI, ini Budi ya. Kemudian Budi pergi ke sawah membantu ayah, kemudian Wati pergi ke dapur membantu ibu. Nah, guru tidak pernah mengajarkan kepada saya mengapa di situ tuh ini Budi gitu loh, bukan ini Acep kan, ya kan? Kayak gitu. Jadi kita nggak terlibat di dalam teks itu, ya. Nah, lalu kenapa Budi harus dikirim ke ruang publik membantu ayah di sawah, sementara Wati harus ke ruang private, ya kan, membantu ibu di dapur? Ini nggak ada kreativitas dari guru untuk sekedar berseloroh mungkin tentang itu. Ya. Saya baru sadar setelah saya dewasa. Oh iya ya, Budi itu ideologis gitu loh. Dari Sabang sampai Merauke orang hanya mengenal Budi, dan kita tahu nama Budi itu dari mana kan, gitu. Ya. Kemudian apa namanya? Itu kan penyeragaman pemikiran kan. Belajar penyeragaman, dan kemudian perempuan digiring ke ruang ada paternalistik juga gitu ya. Ada patriarki. Patriarki ya. Jadi nah itu jadi proses membacanya ya memang bukan untuk ke sana ya. Jadi membacanya itu membaca untuk mengumpulkan pengetahuan, dan itu juga berlangsung hingga perguruan tinggi, membaca seperti itu. Jadi membaca itu kita tidak membaca kritis ya, tapi membaca untuk mengumpulkan pengetahuan, sehingga pengetahuan itu mengumpul di kepala kita, ketika ujian dia keluar. Kalau membaca kritis kan dia mempertanyakan buku itu. Mengapa orang menulis bla 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 dan seterusnya ya. Seperti tadi, mengapa dia Budi bukan Acep kan gitu ya, bukan Meldi kan? Kita berada di luar teks itu ya. Itu enggak ini. Jadi kemampuan membaca kita itu memang menjadi itu tadi, kalau kita baca saya lupa pengarangnya yang membaca bagaimana cara membaca ya, itu masuk ke dalam kategori kemampuan membaca dasar ya. Jadi tidak masuk kepada kemampuan membaca analisis, membaca reflektif ya, dan kemudian membaca produktif ya. Jadi kita nggak sampai pada ajaran itu. Nah, bagaimana kalau pelajarannya membacanya seperti itu, kemudian disuruh baca karya sastra pula gitu loh? Ya kan. Jadi maka sastra itu hanya menjadi bacaan biasa pada akhirnya. Dia nggak menimbulkan apa-apa ke dalam diri anak itu. Dan satu hal lagi adalah, kemudian kita terlalu punya ekspektasi yang sangat besar terhadap sastra. Misalnya dia memberikan nilai-nilai luhur dan lain-lain. Menurut saya justru harusnya yang ditekankan itu soal kreativitasnya. Ya kan? Imajinasi ya, dan kreativitas. Bagaimana kemudian karya-karya itu bisa menstimulasi ya, bisa menyebabkan menginspirasi anak-anak untuk berpikir kreatif ya, dan seterusnya. Itu tidak terjadi. Tapi kembali lagi ke tadi, sebetulnya karena memang basis kelisanan kita yang kuat ya, sehingga daya jelajah kita ke dunia literasi itu nggak sampai masuk ke wilayah yang substansialnya ya, hingga membaca itu juga menjadi hanya membaca di permukaan. Saya kira gitu. Makanya kemudian ketika masuk di sosial media itu menjadi makin parah gitu loh ya. Makin subur tradisi itu. Seandainya dia seperti di Eropa atau di mana ya, itu kan tradisi itu ditanamkan banget untuk dunia sastra di awal kan. Sehingga sebenarnya kedangkalan
memang di sana orang juga betul handphone segala macam, betul. Tapi dia terseret kedangkalan. Ya, betul. Ya, dia waktu bekerja, ya handphonenya ya nggak dipakai, ya mati gitu ya. Nah itu tidak terseret. Saya kira ini terseretnya karena tradisi bacanya kuat. Ya kan, tradisi baca literasinya kuat. Jadi setidaknya dia berimbang itu ya. Makanya dia bisa membedakan kapan dia harus aktif dengan dengan handphone misalnya dan lain. Meskipun ya di beberapa tempat di Jepang, saya kira di Amerika masih belakangan ada ya? juga nyaris sama juga sih sebetulnya gitu ya. Dalam belakangan ini ya. Tapi di Eropa misalnya itu tradisi baca mereka memang sudah ini kuat gitu. Sudah kuat. Jadi tradisi itu yang dia bisa ngerem masalah ini ya. Iya. Karena mereka di KCT itu banyak yang paradok. Udah Meldi, banyak yang paradok gini. Misalnya wajib membaca, ya, diwajibkan oleh pemerintah. Pemerintah jadi nggak baca gitu loh. Kan gitu di kita ya kan, gitu. Tidak memberi contoh ya. Nggak memberi contoh gitu loh ya. Kemudian ada tayangan tuh di running teks itu di televisi kan dulu tuh. Wajib belajar dan lain dan seterusnya gitu loh. Itu kan juga masuk di dalam lisan juga gitu ya, seperti itu. Jadi seperti iklan rokok ya kayak gitu. Jadi ditulis di situ bahayanya, tapi suruh dibeli juga karena itu. Jadi banyak yang paradok menurut saya di kita itu seperti itu ya. Jadi tapi mudah-mudahan kita akan dalam. Saya kira selalu ada ya kalau kita dilihat di Indonesia ada generasi baru yang pendobrak ya. 1928 dia bisa mendobrak sekat-sekat antar suku, agama segala macam dengan ada Sumpah Pemuda. Di 45 ada juga yang mendobrak untuk masalah ini kita harus lawan penjajah misalnya dan di setiap tahap tuh ada pendobrak ya yang saya tadi yang disebut creative minority tadi ya, kreatif itu saya kira kita berharap nih ya anak-anak muda ini bisa mendobrak itu, dia melupakan itu segala macam, dia ada yang baru buat dia ada suatu sense of purpose yang lebih tinggi gitu. Itu yang kita harapkan sebenarnya. Dan itu mestinya memang berbasis literasi semuanya berbasis literasi itu ya. Mari kita perhatikan gejala baru di kita yang disebut dengan startup. Ya. Adakah yang punya usia yang lama misalnya? Ya kan? Itu juga menunjukkan kedangkalan juga. Pada saat yang sama sistem pendidikan kita menggenjot yang itu. Iya kan? Saya ingin bicara ini agak ini ya. Saya ingin sampaikan sedikit tentang bagaimana orientasi pendidikan kita, karena tadi udah Welly menyebut tahun 28 dan lain-lain ya. Kemudian ya sampai tahun 60-an mungkin ketika orientasi pendidikan kita itu memang Eropa ya, Belanda ya. Dan memang basic orientasinya kan ke pendidikan karakter ya. Pendidikan karakter. Sehingga yang dilahirkan itu memang kekuatan karakternya itu sendiri. Meskipun ada konteks yang lain kalau dibandingkan dengan hari ini ya. Itu konteksnya karena pada saat itu situasinya dan lain-lain mendorong orang untuk cepat dewasa, bertanggung jawab dan berjuang ya. Konteksnya lain. Tetapi sebetulnya memang basic orientasi pendidikannya itu berbeda. Nah, ketika tahun 40-an kemudian tahun 50-an sebetulnya orientasi pendidikan kita terutama pendidikan tinggi kan bergeser ke Amerika. Ke Amerika. Sistem SKS. Sistem SKS ya. Ya, sistem SKS yang awalnya itu yang disebut dengan guiding studies itu ya. Dari dokter Andes jadi sarjana. Itu berubahnya. Nah, itu pada saat itu sebetulnya itu memang tepat ya ketika Presiden Soekarno melakukan nasionalisasi ya terhadap perusahaan-perusahaan dan lain-lain. Itu kan terjadi eksodus tenaga pendidik yang besar-besaran dari kita pulang ke Belanda semua. Kemudian kita kekurangan tenaga pendidikan waktu itu. Literatur yang saya baca kita pernah bekerja sama dengan Swiss ya, dengan Jerman, tapi nggak langsung sukses. Akhirnya kita ke Amerika ya. Dan tapi pada saat itu sebetulnya strateginya betul ketika pendidikan Amerika yang lebih mengarah kepada keterampilan, yang itu kemudian frekuensinya dipertinggi di zaman Orde Baru awal ya.
Karena memang pada saat itu kita sedang membutuhkan tenaga terampil. Iya. Hingga kalau kita baca Repalitas 1 ya Pak Harto, itu Menteri Pendidikan itu orang ekonomi. Ya. Menteri orang ekonomi dan di Repalitas 1 sehingga saya tertulis bahwa di situ pendidikan itu adalah didefinisikan sebagai investasi keterampilan. Ya. Dan memang ke sana arahnya. Maka insinyur itu menjadi sangat dibutuhkan ya karena kita sedang membangun pada tahap awal. Nah, tapi untuk saat ini menurut saya agak berbeda konteksnya ya. Jadi kalau sekarang pendidikan digenjot ke wilayah itu, lah kembali ke Repalitas 1 dong. Iya kan? Jadi menurut saya ya harus berbeda ya, harus ini. Saya juga nggak tahu ya, mungkin ada kebijakan yang saya tidak tahu ya. Jadi tapi kalau kita lihat di permukaan ya kan arah kebijakan pendidikan kan ke sana sekarang. Saya melihat ya lebih subtil atau esensial yang waktu Belanda dulu itu. Iya. Ya dulu sama Belanda kan sistemnya dia lu nggak perlu kuliah kalau lu bisa ya maju kan, bisa gitu ya. Iya. Ya memang konsekuensinya juga sekolah jadi lama kan. Memang ya. Sebelum SKS itu memang mempercepat sistem. Kan? Sekolah menjadi lama, tapi memang penggenjotan karakternya seperti itu terjadi gitu ya. Jadi sebetulnya kalau orang sekarang ngomong tentang pendidikan karakter dan lain-lain, kalau sistem pendidikannya seperti ini ya omong kosong sebetulnya. Ya kan? Kurikulum itu bisa diubah terus-menerus, tapi kalau basic epistemologisnya, basic filosofisnya tidak diubah ya nggak bisa dong. Iya, ini yang efeknya tadi di lisan digital tadi ya, efeknya di situ. Iya. Ya, orang lebih suka yang dangkal-dangkal aja. Iya, nah itu problemnya. Tidak butuh kedalaman. Jadi kalau sebenarnya kalau diberes ini pendidikan dasar menengah nih beres besebenarnya ya. Iya, betul ya. Ya, Kang Acep ya. Iya, sebetulnya gitu ya. Lalu kita studi banding ke Finland dan lain dan seterusnya. Tapi kita nggak memahami ininya itu nggak punya basicnya itu ya. Kayak gitu. Kita hanya melihat di wilayah permukaannya aja yang diadopsi itu bagian-bagian permukaannya kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau basicnya dasar menengahnya kuat, untuk berikutnya dia gampang itu. Iya. Dia bisa sendiri, membutuh guru atau butuh mentor, tapi dia bisa sendiri karena itunya udah kuat ya kan. Kalau kita lihat di PISA itu 2 kan, bahasa dengan numerik. Iya. Nah kadang-kadang orang lupa kalau kita bahasanya kuat, banyak itu kuat sekali bahasanya, numeriknya jadi gampang juga karena numerik kan dijelaskan pakai bahasa. Iya. Iya, betul. Nah itu juga kadang-kadang mempengaruhi juga. Nah di kita nih kadang-kadang terutama di kota-kota, digenjotnya tuh yang numerik. Iya. Apalah macam-macam lah ya, bimbel atau apa segala macam, sehingga yang bahasanya lupa nih. Iya. Itu padahal bahasa itu disitulah kita berlatih logika, berlatih macam-macam struktur, berlatih ya macam-macam untuk menjelaskan sesuatu gitu ya. Ya kalau kita bicara sekarang tentang apa yang disebut dengan abad informasi, sebetulnya kan abad bahasa. Abad bahasa ya. Iya kan. Nah kalau kita karena numerik udah selesai sama komputer. Iya kan. Kalau kita lihat pergeseran puncak filsafat di Barat, itu kan ya kita ngomonglah modernisme, postmodernisme ya. Dari modernisme ke postmodernisme itu kan sebutnya perpindahan filsafat dari otak ke bahasa kan. Iya kan. Jadi pertanyaan statement sederhananya adalah buat apa otak kalau tidak diartikulasikan? Karena gitu. Maka puncak modernisme yang kita kenal dengan aku berpikir karena itu aku ada, itu kan bergerak kemudian ke artikulasi bahasa kan sebetulnya. Jadi abad informasi ya sebetulnya adalah abad bahasa kan gitu ya. Seperti itu. Nah kembali kepada sistem pendidikan kita, menurut saya sejauh ini sih belum mampu menerjemahkan itu ya. Jadi sebenarnya sistem pendidikan kita masih sangat modernis di wilayah pendidikan dasar menengah ya. Sangat modernis gitu kayak gitu. Jadi dia belum masuk ke
satu sistem pendidikan yang lebih ya katakanlah dalam tanda kutip posmo lah ya, kayak gitu, seperti itu, yang basisnya lebih kepada ekspresi, lebih kepada artikulasi, dan lebih kepada bahasa ya. Di bahasa. Seperti itu belum masuk ke situ ya. Jadi ruangan setting ruangan juga masih sangat modernis, di mana guru misalnya ditempatkan di depan ya sebagai pembawa ilmu pengetahuan ya. Kemudian murid di belakang berjajar menghadap ke guru, disiplin ditegakkan luar biasa. Ada semacam sekolah menjadi semacam panoptikon ya, pengawasan kepada murid. Ada gambar presiden dan wakil presiden. Apa kaitannya gitu loh dengan sistem pembelajaran? Karena memang menjadi pengawasan itu ya. Jadi saya melihat, nah itu yang kemudian kita nggak tangkap dari Finland gitu loh ya, bagaimana ruang belajarnya, sistem belajarnya, tadi kan nggak tangkap gitu, taunya itu. Dan ya di kita kemudian banyak sekolah-sekolah alternatif sekarang kan, gitu kan, yang lebih mencoba, walaupun kan akhirnya menyuburkan kapitalisme juga di situ. Sekolahnya mahal, ya, dan kemudian sekolah jadi ini ya, jadi komoditas dan jadi sebetulnya pelayan ya, pelayan bagi siswa kan sebetulnya. Padahal di konstitusi jelas banget mencerdaskan kehidupan bangsa itu tugasnya pemerintah, bukan tugasnya swasta. Itu yang kita luput nih. Nah sebenarnya kalau secara literasi anak-anak di sekolah dasar dan menengah kuat, dia akan bosan dengan kedangkalan. Ya kan? Ya apa nih gitu. Dia nggak akan ini. Ini menandakan bahwa masyarakat kita masyarakat dangkal gitu. Dangkal. Ya. Pembelajaran membacanya nggak berhasil ya. Proses membacanya. Membaca literatur ya, literatur tertulis. Belum kita ngomong kalau membaca ayat-ayat yang tersurat ya. Kita belum sampai ke situ. Kita pada tahap kemampuan membaca literatur ya, ayat-ayat yang tersurat pun lemah ya. Karena sejak awal seperti yang saya katakan tadi, memang model pembelajaran kita, cara membaca kita itu tidak diarahkan kepada cara membaca yang melahirkan kreativitas ya, melahirkan daya kritis dan lain-lain. Tapi membaca terus-menerus dalam konteks membaca untuk mengumpulkan pengetahuan. Sehingga dengan begitu maka orang cukup memiliki pengetahuan untuk bekal hidupnya, dan itu kemudian menyebabkan orang banyak bertindak pragmatik ya. Makanya kalau kita lihat ya, mohon maaf, bagaimana mahasiswa ya menyusun skripsi, tesis dan disertasi. Apakah mereka memang para penulis ya? Mereka bukan para penulis, mereka menulis untuk kebutuhan kesejarahannya itu. Lalu apa bekal mereka? Tentu harus membaca. Tapi apa yang mereka baca? Kebanyakan copy paste. Jadi antusiasnya nggak ada. Jadi itulah membaca praktis ya, membaca dangkal, membaca pada tingkat pertama. Jadi kalau membaca teknis ya. Jadi kalau udah Meldi datang ke perpustakaan, maka paling banyak diserbu di perpustakaan adalah karya-karya ilmiah sebelumnya, tesis-tesis sebelumnya. Jadi copy paste kebanyakan. Tidak ada judulnya baru gitu ya. Itu problemnya kan sebetulnya. Jadi menurut saya itu akibat dari memang sejak awal kemampuan baca yang lemah. Kemampuan baca. Makanya itu terlihat terejawantahkan dalam dunia sosial media ya. Kan kalau kita lihat kan di Indonesia literasi sosial media paling tinggi, Indonesia tinggi loh. Itu menunjukkan kedangkalan kan sebenarnya. Tinggi itu kan yang terlibat ke dalamnya kan, segala macam. Maka itu jadi pasar. Jadi pasar sama orang. Bangun jam 12 malam langsung periksa status kok. Langsung nulis status itu. Itu yang dan selalu di Indonesia itu kalau kita ngelihat viewer atau followers itu kan gede-gede yang tidak sebanyak yang kalau dilihat di negara-negara lain kan. Itu menunjukkan ya itulah masalah-masalah kedangkalan yang terjadi ya. Kita kalau kita balik ke tradisi lisan digital tadi. Saya kira itu. Jadi
itu tadi semua itu memang menggiring ke situasi sekarang gitu. Kayak gitu. Jadi bekal kita untuk masuk ke dalam kemajuan teknologi yang datang kemudian itu sangat minimal gitu. Ya, kayak gitu. Sehingga kita cenderung menjadi user, kita cenderung menjadi penikmat ya, dan seterusnya. Ya bersyukurlah kita kaya raya lah. Saya ingat dulu ya, walaupun ya kayak Chairil Anwar lah ya. Chairil Anwar kan banyak sekali baca bukunya, tapi ekspresi Indonesianya dan kuat sekali kan. Iya. Nah itu yang nggak ada sekarang nih. Iya. Kalau kita lihat, wah ini luar biasa tuh perdebatan Pane dengan Sultan Takdir Ali Sabana, atau perdebatan dulu Nirwan Dewanto pidato kebudayaan luar biasa kan, atau perdebatan macam-macam dulu ya, Gunawan Muhammad misalnya dengan Mukhtar Lubis. Nah itu perdebatan yang dalam. Kenapa? Karena yang tadi kemampuan dia dalam untuk bahasa tadi, atau kemampuan untuk sesuatu menguasai yang literasi, yang sastrawi, atau yang dalam tadi terjadi menjadi sebuah sikap, menjadi sebuah gaya hidup gitu ya. Itu yang luar biasa sebenarnya. Walaupun itu akhirnya hilang semua kan, kita nggak punya kalam lagi, nggak punya horizon lagi, nggak punya apa lagi, habis semua. Yang serius-serius kan memang akan habis. Ya kan? Habis semua. Ya gitu. Maka sekarang juga sebetulnya ada, tapi kan jumlahnya hanya sedikit gitu ya, yang punya kedalaman dan lain-lain, tetap ada gitu loh ya. Cuma memang itu tadi saya bilang tertutup oleh keriuhan ya. Yang besarnya kan gitu ya, gejala besarnya kan gitu, karena dominannya di sana ya, kecenderungannya di sana. Jadi itu ya, jadi yang berpikir yang berpikir, yang tadi substansial, yang reflektif, ya minggir lah. Minggir. Ini gimana Kang Acep? Tradisi lisan digital ini apa kita pesimis optimis nih? Ini akan berubah? Ini ada suatu titik zaman patah berubah nggak? Kayak dulu kita tahun segitu kan orang baca sastra, baca Iwan Simatupang, baca ini puisi, ada mukti-mukti ya kan. Nah, itu kan ada sesuatu semangat kedalaman kan. Nah, menurut Kang Iwan ada berubah nggak nih? Anak muda nggak urusan startup aja, urusan macam-macam gitu loh. Iya. Saya harus optimis ya. Saya harus optimis bahwa perubahan itu akan terjadi juga pada akhirnya. Kalau kita baca sejarah kan dia ada di dalam siklus ya, siklus seperti itu. Dan satu hal yang sebetulnya gejala paling menonjol di kita itu, masyarakat kita ikut kan juga mengekor juga ya. Iya. Ikut masuk ke situ. Jadi kalau misalnya gejala di tingkat globalnya berubah besar, mungkin kita juga akan ikut juga mungkin gitu. Karena kita terbuka ya. Sebuah masyarakat terbuka Indonesia itu ya. Sangat terbuka. Hindu masuk, Hindu, Buddha masuk. Sangat terbuka ya. Sangat terbuka. Ya meskipun keterbukaan tidak selalu dalam pengertian fleksibel ya, tapi ada juga dalam pengertian kompromis ya. Kompromis seperti itu. Tapi apapun itu kita memang selalu begitu. Jadi saya masih melihat sisi-sisi positif ya. Saya masih melihat ada tokoh-tokoh yang juga berjuang di wilayah itu. Saya melihat di kampus-kampus masih banyak seperti itu ya. Jadi masih ada sisa itu. Jadi ya saya optimis sih masih bisa kita berubah ya. Kayak gitu. Karena kita punya sejarah begitu. Punya sejarah begitu ya. Kalau kita lihat. Gitu. Sahabat OMB, Dr. Acep Iwan Saidi menjelaskan banyak bagi kita tradisi lisan digital, memang banyak negatifnya, tapi ke depan karena kita adalah masyarakat terbuka, kita akan terpengaruh juga hal-hal yang substansial kira-kira begitu lah ya. Kalau sudah terjadi globalisasi ada yang substansial, kita akan ikut juga. Sahabat OMB, inilah Dr. Acep Iwan Saidi, pengajar FSRD ITB. Terima kasih.